Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan pasti buka jalan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan mengubahkan kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan pasti buka jalan. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Saudara, ada kabar yang sangat baik untuk kita. Alkitab bilang begini, Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Saudaraku, saya hendak bertanya sama saudara. Di hati kecil saudara, masihkah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dari semua rintangan, dari semua masalah? Atau masihkah saudara berharap bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib atas saudara? Karena saudara, di luar sana ada banyak orang kecewa. Ada banyak orang sudah meragukan Tuhan karena mereka tidak mengenal dengan baik Tuhan yang mereka sembah. Sampai hari ini Tuhan masih mengadakan mujizat. Sampai hari ini Tuhan masih membuka jalan. Saudaraku, masihkah saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kuasanya? Untuk itu saudara, kalau saudara percaya, bersukacitalah saudara. Berarti saudara akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saat tiada jalan atau bahkan jalan buntu sekalipun, Tuhan sanggup membukakan jalan yang baru bagi saudara dan saya. Saudara, masihkah saudara mengingat sebuah pekerjaan Tuhan yang fenomenal, yang spektakuler? Bagaimana kemudian Tuhan membelah Laut Tiberau. Bagaimana Tuhan membuka jalan bagi Musa dan bagi bangsa Israel saat mereka dikejar oleh pasukan tentara Firaun. Saudara bisa baca di Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Ada satu pekerjaan Tuhan yang dahsyat, keajaiban tangan Tuhan yang dahsyat. Tuhan melakukan perkara yang ajaib, dan ini menjadi kesaksian bagi bangsa Israel turun-temurun bahwa Tuhan membuka jalan bagi mereka di Laut Tiberau. Nah, kalau saudara baca Yesaya 43 ayat 16, dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut
dan melalui air yang hebat. Bahkan di ayat 19 dikatakan, Tuhan juga membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, apa artinya Tuhan membuat jalan di padang gurun? Apa artinya Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara? Bicara tentang gelombang air yang hebat, bicara tentang padang gurun, bicara tentang sungai-sungai di padang belantara. Ini bicara tentang sebuah persoalan yang berat, permasalahan yang berat yang kita sedang hadapi di dalam kehidupan ini, yang secara manusia, secara kekuatan kita mustahil bisa kita atasi. Tetapi disitulah justru Tuhan sanggup buka jalan untuk saudara dan saya. Tuhan pasti buka jalan atas saudara dan saya. Semua yang mustahil Tuhan akan buka jalan sampai kita menyadari ini tangan Tuhan. Saudaraku, sering kita mendengar ada istilah bahwa kita ini adalah alat Tuhan, bahwa kita ini perpanjangan tangan Tuhan, menunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang manusia tidak dapat lakukan. Betapa hebatnya kita, betapa pintarnya kita, seberapa kita berusaha, kita nggak bisa lakukan. Sehingga sebagai orang yang beriman, kita harus menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup buka jalan, baik dalam pekerjaan saudara, kesehatan saudara, rumah tangga saudara, pelayanan saudara, semua yang terjadi, yang saudara kerjakan dalam hidup saudara, Tuhan yang sanggup membuka jalan. Untuk itu saudara, bersyukurlah kita punya Tuhan yang mau menolong dan menolong kita. Ada berapa banyak orang mau menolong tapi gak sanggup menolong. Ada berapa banyak orang sanggup menolong tapi tidak mau menolong. Tapi bersyukur kita punya Tuhan. Dia mau menolong, Dia sanggup menolong, dan Dia menolong kita. Dan aku percaya saudaraku, apapun yang sukar yang kita alami, seperti bangsa Israel, mereka mentok di Laut Tiberau, mereka mau mundur, mentok, ada bangsa, ada Firaun dengan pasukannya. Ketika mereka maju, kena, belakang mundur kena, Tuhan membuka jalan. Saudaraku, kalau hari ini saudara percaya bahwa Tuhan membuka jalan, maka ada kabar baik. Apapun yang saudara akhir-akhir ini rasa sudah tidak ada jalan, udah mentok secara manusia, secara hitung-hitungan manusia saudara hitung, oh ini udah mentok, gak bisa lagi. Berarti ada kabar baik saudara. Berarti Tuhan akan membuka jalan baru. Kalau Tuhan membuka jalan baru, tentunya Tuhan bertanggung jawab di situ. Kalau Tuhan membuka jalan baru, berarti itu satu terobosan yang besar. Untuk itu saudaraku, ketika saudara mentok, tidak ada jalan, jangan bersungut-sungut. Jangan komplain. Jangan salahkan siapapun, jangan saudara, jangan. Itu hanya akan membuat iman kita down. Itu hanya akan membuat pengharapan kita down. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, pandang Yesus. Berharap kepada Yesus. Sebab Dia mampu membuka jalan-jalan yang baru untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, punya Bapa yang mampu dan mau menolong kami. Aku percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun yang baik. Semua yang kami rasa tertutup, tahun ini Tuhan akan membukakan banyak jalan-jalan baru.
akan ada banyak promosi, akan ada banyak mujizat, akan ada berkat-berkat baru, akan ada banyak pelipat gandaan transformasi di dalam kehidupan kami, di dalam keuangan kami, di dalam kesehatan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, semuanya di dalam pelayanan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.